Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara kepada peternak unggas budidaya petelur. Perkenalkan, nama saya Givari Farsiskullah. Nama saya Danindra Cakra. Saya Fazil Maula. Sarah Rizai, Suratia Zahra, dan saya Rosela Inggit Ramadhani. Selamat menyaksikan. Semuanya. Nah, kami kelompok 2 lagi ada di mana, Dandi? Kami lagi di peternakan dan kartini di Kota Binjai. Nah, saksikan terus ya kita mau ngapain di sini. Dadah. Baik Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Ratia Zara dari SMA Negeri 1 Medan. Saya berkunjung ke sini untuk menginterview Abang mengenai peternakan ini. Sebelumnya Bang, Abang atas nama siapa dan posisinya apa di peternakan ini? Nama saya Mariadi, posisi sebagai mandor ya. Oh, mandor. Baik. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sanitasi dalam penjagaan ayam ini dan apa tujuan dari sanitasi tersebut? Sanitasi itu kan istilahnya gimana yang bilang ya, untuk supaya ayam tadi sehat, perlu sanitasi dia supaya tak penyemprotan kandang, penyemprotan kandang, kasih desinfektan gitu dia. Biasanya penyemprotannya itu pakai apa ya Bang? Desinfektan. Disinfektan. Ada macam-macam lah produknya, ada Rodalon, macam-macam ada modelnya, tergantung pabriknya jadi lah. Selanjutnya, kenapa telur yang normal dan telur yang rusak itu harus dipisahkan? Kalau nanti ya apa, pelanggan tadi kan komplain, rusak dijual juga. Makanya dipisahkan ini dijual juga, kayak telur pecahnya tadi itu, nah, dijual juga. Itu dijual untuk apa ya Bang? Ya, kan itu nggak bisa dikonsumsi itu Bang? Dia pecah-pecah bentik ini aja, pecah bentik, dia bukan pecah parah. Dia kan telur ini kalau dia terlembek bisa dikonsumsi, bisa digoreng telurnya. Cuma kulitnya ini lembek ada kulitnya. Oh, cuma masalah kulitnya kulit doang, aja. dalamnya enggak. Iya, dalamnya enggak, dalamnya bagus. Kalau misalnya tuh ada satu telur yang rusak dan itu digabungkan dengan telur yang baik, itu ada pengaruhnya nggak Bang? Enggak ada. Kira-kira? Oh, nggak ada. Pengaruh sama pembelinya aja lah. Oh iya. Kalau dalam kesehatan telurnya nggak ada. Enggak ada. Baik. Biasanya enggak ada. Habis sering makan yang rusak sering makan. Oh. Terus Pak, kalau kita mau mencegah penyakit unggas itu gimana ya Pak? Penyakit dari ayam misalnya? Ya ada perlu vaksinasi, apa penyemprotan kandang, kayak disinfektan itulah, itu aja cuman. Kalau selain vaksinasinya kan ada rutin, kayak endir ya bulan. Dan penyakitnya juga lah apa, penyakit ayam kan banyak ya. Oh, kalau vaksinasinya dalam bentuk apa ya? Suntik. Dalam suntikan gitu ya? Iya, suntik. Oke Bang, selanjutnya kira-kira gimana sih cara pengawetan telurnya ini biar bisa bagus? Kan nggak ada pengawetan ya. Biasa aja gitu-gitu aja, bolehnya gitu aja, nggak ada pengawetan. Berarti dia nggak ada pengawetan? Nggak ada pengawetan. Kalau ada nggak faktor-faktor lain yang kayak mempengaruhi kira-kira dia bakal awet apa enggaknya? Ya kalau gini istilahnya, kalau 4 minggu tahan ya. Lebih kurang 4 minggu lah gitu. Tahan bisa konsumsi. Nah biasanya juga kalau misalnya target budidaya unggas ini biasanya kemana aja tuh kira-kira? Maksudnya budaya di mana? Targetnya biasanya kayak atau ke pasar sini kah atau Ini gitu? diambil agen. Oh, Agen yang subsidi apa? Telurnya gitu yang ngambil. Beneran agen yang ngambil. Nah, jadi kan Pak, kalau misalnya ternak ini kan pasti diberikan makan dan juga minum kan. Kayak mana sih sistematika pemberian makan dan minumnya juga? Terus kayak itu dulu lah. Kalau makan ya 1 hari 2 kali. Makan dari pabrik. Kalau minum
sorong nih sore, nih pagi datang sorong. Dah gitu aja selangnya. Ya apa perlu ada pengobatan baru kasih air minum. Atau belum pengobatan ayam. Kalau misalnya gitu Pak, biasanya makannya ini apa ya? Atau jagung biasa atau ada jagung yang kayak khusus gitu untuk peternakan ayam? Jagungnya yang biasa aja, jagungnya yang kering, model yang apa aja yang basah ada kering. Nggak pengaruh juga sama telurnya kalau jagung basah. Minumnya juga biasa, air putih biasa. Ya. Oh, dia ada ketetapannya nggak? Kalau misalnya dia makannya berapa kali sih sehari diberikan makannya? Ada waktunya nggak gitu? Ada pagi dia jam 7. Biasa kami kan ada yang ngasih makan, ada yang 1 kali, kami 2 kali. Kalau pagi jam 7, siang setengah 2 kasih makan. Itu aja. Sama saya rata lah, sore gini saya rata aja. Biar makan lagi ayamnya. Pak, selanjutnya kan dalam budidaya unggas petelur ini tentu ada awalnya cara memproduksi aja. Jadi apa aja sih Pak yang pertama yang diperlukan dalam memproduksi unggas petelur ini? Yang dalam konteks ini ayam Pak. Ada fungsinya. Ya, awalnya itu Awalnya sistem dari produksi ya. Iya. Jadi gimana tuh Pak langkah-langkahnya? Ya misalnya dari anak ayam kecil itu di sana kandangnya kan di atas itu kecil, dari kecil umur berapa 1 hari dia kalau bertelur udah mulai umur 4 bulan 5 bulan udah mulai bertelur lah 1-2 ekor gitu. Puncaknya dia umur 8 bulan dia puncak telur banyak gitu. Produksinya gitu aja dia. Kalau kita nggak produksi kan telurnya produksi dia nelor. Lalu Pak, ini sampai berapa kali kira-kira ayam ini bisa telur? Apakah sekali saja atau? Sekali aja. Oh, 2 sekali. kali nelor 1 ekor saya mau piara. Masih untung. Nah, jadi gini Pak, yang mau kami tanyain, itu kan kalau pemberian pakan kayak gini, itu biasa Bapak produksi sendiri atau kayak ada dari produsen lain? Dari pabrik. Dari pabrik. Dari pabrik. Goldpoint yang ini. Ini Goldpoint. Oh, itu pakannya pakan alami atau buatan dia? Buatan. Hmm. Ada plus minusnya juga kalau Ada. pakan buatan? Ada. Bisa kadang produksian bisa naik turun telurnya juga. Kadang faktor cuaca juga, cuaca pun bisa gitu juga, bisa naik turun telur, Oh, berarti kalau misalnya cuacanya dingin, biasa ayamnya? bisa turun, bisa naik, apalagi panas lebih turun. Oh, gitu. Berarti Jadi, ngefek ya dia, Pak? efeknya ke cuaca juga. Berarti kalau misalnya kayak tadi kan di dalam sini ayam-ayamnya tuh kalau kita masuk ada yang stres ya, Pak? Iya. Itu makanya nggak boleh yang masuk nyebabin rame-rame ya. kenapa ya, Pak? Karena maksudnya gini, nggak pernah masuk kandang, nah, itu lain dia. Takut ayamnya, dia stres, bisa ngaruh produksi telur. Oh, kalau misalnya dia- ternak-ternak lain jarang boleh masuk. Orang malah boleh masuk kadang. Iya, berarti Iya. kalau banyak orang yang datang biasa dia susah bertelur ya? Stres ya. Oke. Kasih ya, Pak. Iya. Menurut kami, budidaya unggas kedepannya dapat lebih diperbaiki lagi. Dimulai dari kandangnya yang lebih bersih, kemudian sanitasinya yang juga lebih jelas, kemudian wadah makanan yang dipakai juga jelas, sehingga ayam dan telur dapat terhindar dari penyakit seperti tetelo dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari segi bisnis, tentunya budidaya unggas petelur ini tetap akan maju, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia menggunakan telur dan ayam sebagai makanan pokok sehari-hari. Nah, menurut kami ada juga beberapa kelemahan serta kelebihan daripada budidaya ataupun peternakan yang sudah kami kunjungi. Nah, yang pertama itu ada kelemahan pada budidaya, yaitu ayam tidak bisa bergerak bebas sehingga mengakibatkan ayam mudah stres. Nah, kalau misalnya ayam itu sudah stres, itu mempengaruhi produksi daripada telur. Yang kedua, itu ada kelemahan pada bisnis, di mana ayam terbilang cukup lama untuk bertelur, dan seterusnya modal untuk peternakan juga lumayan besar. Nah, seterusnya ada kelebihan daripada budidaya, yaitu vaksinasi dan obat-obatan itu rutin sekali diberikan kepada ayam. Seterusnya juga pakan diberikan secara rutin setiap jamnya, dan juga waktunya itu tertata dengan baik. Nah, seterusnya ada pun kelebihan dari bisnis, di mana produksi telur itu biasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, sehingga diperlukan produksi telur yang lebih besar lagi.
Nah, menurut survei yang kami lakukan, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi apabila distribusi yang dilakukan oleh pengusaha tersebut tepat. Dapat kita lihat dengan banyaknya ayam, jumlah ayam yang berada di peternakan tersebut tentunya menghasilkan telur ayam yang banyak pula. Setiap satu ekor ayam dapat menghasilkan 6-7 telur ayam setiap minggunya dengan periode tertentu. Biasanya satu periode itu bisa 2-3 minggu. Semansa. Cerdas, Semansa. cerdas, Semansa. cerdas, Apa? cerdas ilmunya, cerdas akhlaknya. Sekianlah video wawancara kami kepada peternak budidaya unggas petelur. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.